itu selain PDIP itu adalah pendukung pemerintah, namun sesungguhnya sekarang ini kan pemerintahnya bukan pemerintahan Gibran, ini pemerintahannya Prabowo. Partai-partai seperti Demokrat, partai seperti PKS dan sebagainya menyebutnya mereka bergabung dengan Prabowo bukan dengan Gibran. Jadi kendati kelihatannya sangat gemuk itu, tapi mereka sesungguhnya rapuh ya koalisinya itu. Ya mereka itu bersatu karena disandra oleh Jokowi. Itu kan pada waktu Jokowi masih jadi presiden. Sekarang kan cengkeramannya meskipun masih kuat mulai mengendur lah. Setidaknya tidak sekuat saat dia masih jadi presiden. Kalau jadi presiden langsung bisa perintah sana perintah sini gitu ya. Dan nggak ada halangan lagi. Sekarang masalahnya memang tergantung pada Prabowo Subianto ya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Saya membaca pernyataan dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga mantan ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki. Ini yang dikenal juga sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Dia meyakini bahwa Presiden Prabowo itu akan melindungi Gibran. Sebab menurutnya yang menginginkan Gibran sebagai wakil presiden itu adalah Prabowo sendiri. Dan soal ini juga pernah diakui oleh Prabowo. Ini saya buka-buka tadi itu menjelang Pilpres pada waktu itu ya, ketika mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 2 bersama dengan Gibran. Waktu itu Prabowo membantah bahwa dipilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden itu karena politik dinasti. Dan kemudian ini adalah cawe-cawe Jokowi sehingga menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Prabowo pada waktu itu bercerita, dia dihadapkan dengan beberapa pilihan saat harus menentukan cawapres. Di antara pilihan itu termasuk orang-orang yang berpengalaman. Namun dia sendiri yang akhirnya memilih Gibran. Saya katakan di sini saya yang meminta, saya yang memilih. Itu kata dia ketika dia bicara di Sentul Convention Center Bogor pada tanggal 10 Desember 2023. Prabowo benar, dia yang memilih ini dan ini kelihatannya dari bagian strategi yang dia sangat sadari setelah dia masuk di pemerintahnya Jokowi. Dan dia tahu betul bagaimana kekuatan Jokowi ya. Ya, dia paham dia tidak mungkin menang tanpa menggandeng Gibran. Ya, karena cengkeramannya Jokowi kan sangat kuat. Semua di bawah kendalinya Jokowi, polisi, KPU, ASN, sumber daya kekuasaan, gubernur-gubernur semua dikuasai oleh Jokowi. Jadi rasanya nggak mungkin kalau dia kemudian tidak bersama Gibran atau Gibran digandeng oleh calon lain maka Prabowo bisa menang tuh itu pasti nggak mungkin. Makanya itu Prabowo yang menyatakan saya yang memilih dia. Itu bagian dari strategi yang harus diambil oleh Prabowo. Tapi apakah dengan begitu Jokowi juga nggak menginginkan? Ya nggak juga. Sejak awal jelas dia menginginkan Gibran menjadi wakil presiden lah setidaknya. Kalau setelah dia gagal untuk maju kembali 3 periode atau yang pada waktu itu kan setelah gagal dia coba memperpanjang masa jabatannya dengan alasan COVID. Tapi semuanya kan ditolak. Yang paling kencang menolak justru Ibu Megawati sendiri. Jadi ya buat Jokowi kalau Prabowo nggak mau ngambil Gibran dia akan dukung calon lain dan calon lain yang akan menang. Jadi saya kira ini kalau bahwa kemudian Gibran itu jadi calon wakil presiden Pak nggak ada keinginan apapun dari Pak Jokowi saya kira nggak benar juga gitu. Jadi makanya saya menyebut ini ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa ini satu paket gitu, ini pesan dan ancaman halus lah dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi Anda jangan salah paham bahwa wah Jokowi paham banget ya terhadap sistem kenegaraan ketatanegaraan kita gitu ya. Apalagi kalau kemudian ada sebut ini sikap negarawan, enggak juga, enggak ada urusannya itu soal sikap kenegarawanan itu termasuk sistem ketatanegaraan kan dalam strateginya Jokowi kalau ada yang aturan yang menghalangi maunya dia ya dia ubah aturannya undang-undangnya dia ubah apa gitu kalau belum ada ya dia bikin jelas Jokowi sangat paham bagaimana dia memainkan semua infrastruktur kekuasaan untuk memenangkan pilpres dan itu dipastikan menggunakan tangan-tangan kotor kekuasaan dan itu bisa digunakan untuk menyandra atau setidaknya menekan secara halus Prabowo mau buka-bukaan nih kalau anak gua sampai nggak lu lindungin kira-kira kan seperti itu ya karena itu ya kalau Prabowo tidak mendukung pemakzulan dalam sistem sekarang ini dipastikan pemakzulan itu tidak akan terjadi jadi sekarang ini ya soal jadi tidaknya pemakzulan semuanya terpulang kepada Presiden Prabowo kalau Presiden Prabowo mau Gibran dimakzulkan jadi barang itu besok juga gitu ya pertanyaannya kan lah ini kalau kemudian ancaman Jokowi itu diabaikan saya kira sebenarnya ini sudah sudah nggak ada konsekuensinya ya karena para purnawirawan itu juga sudah sejak awal mereka tidak menyerang Prabowo kok mendukung pemerintahnya Prabowo bahkan mereka ini secara terbuka menyatakan mereka ini melakukan itu melindungi Prabowo mereka khawatir. Ya, menarik sekali tentu penyampaian dari cuplikan video sebelumnya yang disampaikan soal pemakzulan Gibran sebagai atau dari Wakil Presiden Republik Indonesia tentu menuai polemik ya, menuai banyak kritikan, menuai banyak komentar dan menuai banyak persetujuan terkait hal ini. Nah, tentu tadi juga bagaimana kita mendengar adanya respon dari Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI, ya semacam ini ya mengancam secara halus lah. Ditanyakan awak media, kalau nggak salah tuh beliau, soal bagaimana tanggapan Bapak soal isu pemakzulan Wakil Presiden gitu ya. Ya saya rasa itu ya sepaket, ya gitulah ya.
Ya memang secara apa namanya, secara berbagai problem ya yang kita rasakan, yang kita dengarkan pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu, tentu kan ini menuai pro dan kontra, menuai berbagai macam dinamika dan persoalan hingga kontroversi yang terjadi di dalamnya. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa pasangan atau Gibran dan Pak Prabowo itu kan dipasangkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu. Artinya, ini artinya saja nih ya, jika tuntutan pemakzulan Gibran ini memacu pada putusan 90, putusan MK 2023 kemarin, ya maka masuk akal lah pernyataan atau tanggapan dari Pak Jokowi yang mengatakan dia harus sepaket. Tapi kalau berdasarkan kaji-kajian atau berdasarkan hal-hal di luar daripada itu, ya misalnya agar lebih cepat atau agar pemakzulan ini bisa berjalan dan bisa berlanjut dan bisa juga terjadi, ya kalau seandainya saja ya misalnya Gibran terbukti korupsi sendirian misalnya, atau mungkin Gibran melakukan tindakan tercela atau perbuatan tercela misalnya, itu contoh kedua. Lalu yang ketiga, Gibran tidak lulus SMA misalnya, nah, itu baru. Dan barangkali ada hal-hal lainnya atau aspek-aspek yang memang mendorong dan memungkinkan Gibran untuk dimakzulkan, dan Gibran sendiri pun tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto, atau kontribusinya tidak ada, atau di bawah tekanan politik atau apapun itu, ya barangkali karena sudah ada beberapa contoh-contoh yang sudah terjadi ya, sekelas uh, Gus Dur sekalipun ya, Pak Gus Dur ya itu dulu diturun juga ya, sekelas Soeharto mengundurkan diri ya, lalu ya Pak Bung Karno aja sekalipun ya, Bung Karno ya yang digantikan sama Soeharto kan terjadi, apalagi Gibran. Dan juga seperti Kimplas misalnya, mereka ya karena pada Pak Prabowo, bukan karena pada Gibran misalnya, kan disampaikan tadi pada cuplikan video sebelumnya ya, kabinet gemoy gitu ya. Ya Kimplas ya karena Pak Prabowo nya, bukan karena Gibrannya, kan itu yang sering sekali juga saya dengar, dan tadi juga kita dengarkan pada cuplikan video sebelumnya ya. Nah, di sini saya tidak terlalu jauh lah untuk panjang lebar ke sana. Tentu teman-teman, saya yakin Anda juga sudah mengerti. Tapi di sini saya akan coba baca berbagai pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini ya. Kimplas, jadilah negarawan, pikirkan bangsa dan negara dengan mendukung usulan Purnawirawan TNI. Jadi ini awal mula, memang walaupun banyak yang setuju masyarakat Indonesia, tetapi ini hasil dari forum Purnawirawan TNI. Ya diantaranya ada ratusan jenderal ya dan lain sebagainya, dan mungkin panglima gitu ya, menyetujui usulan tersebut. Ya karena mungkin itu tadi yang saya katakan, ada mungkin kajian-kajian yang sudah dilakukan, ada pemikiran-pemikiran yang wah nanti kalau ini terjadi ya bisa begini, bisa begono dan begitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Ini kan tuntutan bukan main-main ya. Ini sekelas Purnawirawan TNI yang berjuang untuk bangsa dan negara. Artinya mereka punya pikiran-pikiran dan bukan orang biasa, bukan rakyat biasa, tetapi purnawirawan TNI ya. Dan juga banyak jasa untuk negeri ini. Oke, lanjut. Kalau jadi diproses di DPR pasti ada perubahan dalam posisi di sana. Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB dan mungkin beberapa partai lainnya akan bersatu untuk melawan Mulyono. Jokowi waktu jadi presiden merasa punya power karena penegak hukum bisa dia kendalikan, tapi dia tidak sadar begitu lengser dia sudah kehilangan power karena dia tidak punya partai politik. Saat ini panglima tertinggi ya Presiden Prabowo, tinggal singkirkan benalu di kabinet dan koalisi di DPR, sangat mudah buat
disingkirkan ya.